Nah guys, welcome back ke channel gua, channel Melki. Nah, hari ini gua bakal ngomong tentang gimana cara gua ngerawat mobil gua. Nah, yang pertama, di pagi hari itu gua ngelakuin pengecekan oli. Terus setelah itu gua ngecek radiator. Setelah itu gua ngecek oli transmisi metiknya. Nah, di oli transmisi metik itu kita harus ngecek, apalagi kalau hujan-hujan gitu ngelewat banjir atau apa, ya jangan sekali-sekali lah kalian ngelewat banjir. Soalnya di oli transmisi matic itu dia ada kayak lubang kecil gitulah, itu untuk fungsinya untuk penguapan. Kalau misalnya eh, panas atau olinya kebanyakan, nah itu dia menguap dikit-dikit harusnya. Nah itu kalau kita ngelewat banjir, nah ngelewat di atas titik penguapan itu airnya lah. Nah, itu bisa masuk ke transmisi dan bye-bye. Transmisi kalian itu bisa rusak, bisa jebol. Nah, itu kalian jangan sekali-sekali ngelewatin banjir. Dan juga kalian harus ngecek minyak rem. Nah, di situ minyak rem juga harus dicek dan juga ya tiap pagi dipanasin lah mobilnya dirawat. Nah, kalau gua biasa pakai STP karena gue udah sering pakai ini sih dari dulu. Nah, gue biasa pakai untuk tangki mesinnya, gue bisa ngerawatnya pakai STP petrol treatment. Nah, ini berguna buat efisiensi bahan bakar dan juga dia ini berguna buat menghilangkan air dari sistem bahan bakar agar tidak terjadi pembekuan. Nah, ini menghilangkan sistem air ini ya bagus banget sih, mungkin buat di tangki mobil. Apalagi kalau kita pulang ke rumah, bensinnya tinggal setengah. Kita parkir sampai pagi, berembun kan? Nah, embunnya itu biasa menghasilkan air. Makanya sebaiknya kalau pulang ke rumah, tangki mobil itu diisi full. Apalagi kalau lama nggak kepake mobil. Nah, itu bahan bakarnya sedikit, mobil lama nggak kepakai. Nah, itu airnya bisa, penguapannya itu airnya bisa numpuk ntar di tangki dan tangkinya kita bisa berkarat dan ya menyebabkan kurang maksimalnya performance mobil sih. Makanya gue pakai petrol treatment. Ini juga setelah gue 5.000 kilometer atau 5.000 kilometer atau 6.000 gitu, gue pakai STP Complete Fuel System Cleaner. Nah, ini buat ngebersihin kerak-kerak di mesin mobil. Ini bagus banget sih. Jadi performancenya, tarikannya jadi enak lagi buat diajak ngebut. Kadang-kadang sih gua. Dan juga masih banyak lagi sih produknya kayak fuel injector kayak gini nih. Gua nggak belum beli sih. Nah, ntar gua tunjukin gambarnya di sini nih. Nah, kayak gini. Nah, itu buat ngebersihin injektor kita lebih bagus lagi. Terus juga dia ada yang warna putih. STP juga gue lupa namanya. Nanti gue tunjukin lah kayak gini. Nah, itu bagus juga. Dan juga gue biasa make sebelum ganti oli nih. Gue pakai eh, flashing engine STP yang kayak gini. Nah, flashing engine itu berguna buat ngebersihin endapan-endapan di dalam mesin. Apalagi mobil udah tua, 15 tahun ke atas, nah pasti banyak. Nah, itu kalau flashing gitu biasa sih gue makainya eh, pas sekali ganti oli, pas ganti oli kedua kalinya baru gue flashing. Nggak sering-sering sih gue pakai flashing itu, soalnya bisa bahaya juga sih kalau terlalu sering dipakai. Sama gue biasa pakai oil treatment. Nah, oil treatment itu gunanya buat eh, minimalisir rembes-rembes lah dikit-dikit gitu kan, namanya mobil tua juga pasti udah ada rembes-rembes olinya lah, packing-packingnya kurang bagus. Nah, itu bisa diminimalisir sama itu.
oil treatment kayak gini. Nah, oil treatment itu juga gua nggak sering-sering make. Jadi misalnya 10.000 kilometer baru gua pakai, atau 15.000 lah. Jadi fungsinya oil treatment itu buat memaksimalkan performance oli. Jadi oli bisa dibantu lagi buat mendinginkan mesin. Nah, itu gunanya oil treatment. Nah, guys, gitu aja sih cara gua ngerawat mobil. Gua sering pakai produknya STP sih karena bagus banget. Performance mobil gue juga Ario 2004 masih oke lah. Gua di tol aja gue masih bisa kecepatan 140 kilometer. Padahal sih itu bahaya banget. Jangan ditiru sih. Soalnya kan kelemahan Aerio juga, dia cuman punya satu safety. Eh, safety-nya cuman di seat belt-nya doang. Yang lainnya kakak airbag kakak ada. Itu kekurangannya Aerio sih. Nah, tapi kalau mau bicara kekurangan kelebihannya, nanti aja ya di video selanjutnya. Ntar gua kasih kekurangan dan kelebihannya. Terus konsumsi bahan bakarnya kayak gimana. Oke? Nanti kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya, silakan aja langsung komen di kolom komentar. Oke? Itu saja tips-tips dari saya untuk merawat mobil. Semoga bermanfaat buat kalian pengguna Rio. Bye!